Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar mengenai media dalam promosi kesehatan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai media di dalam promosi kesehatan, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana seseorang itu bisa belajar dengan baik. Nah, seseorang itu belajar bisa melalui berbagai panca indera yang ada di dalam tubuh kita. Setiap indera itu ternyata berbeda pengaruhnya terhadap hasil belajar seseorang. Jadi, antara indera yang satu dengan indera yang lain itu akan berbeda di dalam hasil daripada belajar yang ada. Sebagai contoh adalah ada indera penglihatan, penciuman, kemudian pendengaran, pengecap, perasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk masing-masing indera ini juga akan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Contohnya adalah indera pengecap ataupun mulut. Indera pengecap atau mulut ini ternyata akan mempengaruhi terhadap hasil belajar itu adalah 1%, yaitu melalui rasa yang ditimbulkannya. Yang kedua adalah mengenai tangan kita. Nah, tangan kita itu adalah ternyata bisa menghasilkan hasil belajarnya itu adalah 2% melalui proses suatu sentuhan. Jadi ketika kita melakukan suatu promosi kesehatan dengan memberikan suatu sentuhan, memberikan suatu belayan, itu ternyata akan bisa menghasilkan suatu hasil belajarnya itu mencapai 2%. Yang ketiga adalah melalui indera penciuman. Pada indera penciuman ataupun hidung, di sini ternyata dengan kita melalui indera penciuman akan bisa menghasilkan hasil belajarnya adalah 3%. Terus telinga. Nah, pada telinga kita ketika kita itu melakukan suatu pembelajaran, itu pengaruhnya terhadap diri kita itu ternyata dengan kita mendengarkan adalah sekitar 11%. Terus kalau kita melakukan suatu pembelajaran dengan kita melalui suatu panca indera kita dengan mata kita, itu ternyata sangat tinggi. Dengan kita melihat, kita itu mengetahui apa yang terjadi, ternyata itu hasil belajar dampaknya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 83%-nya dari apa yang kita lihat. Nah, dari panca indera inilah nantinya kita akan bisa memilih apa yang akan kita gunakan, terus panca indera mana yang akan kita gunakan supaya di dalam melakukan suatu promosi kesehatan nantinya akan mencapai suatu hasil yang maksimal. Nah, di sini mahasiswa dan mahasiswi juga perlu mengingat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu ternyata itu akan bisa memberikan dampak di dalam kita memberikan suatu pembelajaran ataupun promosi kesehatan kepada masyarakat ataupun kepada keluarga. Nah, di sini itu ternyata dengan kita itu memberikan suatu media promosi kesehatan ataupun pembelajaran dengan membaca, itu ternyata hanya bisa mencapai 10%-nya. Dan ketika seseorang itu belajar dengan mendengarkan, itu ternyata bisa mencapai hasilnya adalah 20%. Kemudian kalau kita dengan melihat itu ternyata adalah 30%. Terus kalau kita itu melakukan suatu metode dengan cara melihat dan mendengar adalah 50%. Kalau dengan ucapan adalah 80%. Dan ketika kita itu melakukan suatu ucapan dan tindakan itu ternyata akan bisa mencapai suatu keberhasilan bisa 90%-nya. Nah, dari apa yang kita lakukan ternyata nantinya akan kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan terhadap promosi kesehatan yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah mengenai pengembangan media promosi kesehatan. Pengembangan media promosi kesehatan ini adalah merupakan peranan sebagai fasilitator di dalam kesehatan. Ini sangat penting di mana nantinya kita sebagai
fasilitator di dalam dunia kesehatan itu bisa melakukan suatu pengembangan terhadap media promosi kesehatan yang ada. Yang kedua adalah peran memberikan informasi dan pelajaran keterampilan bagi masyarakat sasaran. Jadi dengan adanya media promosi kesehatan, ini diharapkan nanti informasi dan juga keterampilan-keterampilan yang akan kita berikan kepada sasaran kita, yaitu masyarakat ataupun juga keluarga atau individu, akan bisa dicapai dengan baik. Untuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah merupakan upaya yang mempengaruhi masyarakat agar menghentikan perilaku beresiko tinggi dan menggantikannya dengan perilaku yang aman atau paling tidak adalah beresiko rendah. Nah, di sini dengan adanya promosi kesehatan diharapkan nantinya itu akan mempengaruhi di dalam masyarakat supaya perilakunya itu berubah, baik itu perilaku yang beresiko tinggi ataupun perilaku yang beresiko rendah. Kemudian program promosi kesehatan itu adalah tidak dirancang di belakang meja. Supaya efektif, ini program harus dirancang berdasarkan realita kehidupan sehari-hari masyarakat sasaran setempat. Jadi di sini itu adalah diharapkan nantinya tidak hanya merupakan suatu teori-teori saja di dalam kita melakukan suatu promosi kesehatan, tetapi adalah realita sehingga nantinya promosi kesehatan yang kita berikan adalah bisa efektif. Untuk faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam merubah perilakunya itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas nanti di sini itu akan mempengaruhi terhadap perubahan perilaku yang ada. Sebagai contoh, ketersediaan fasilitas yang kita gunakan untuk media promosi kesehatan itu misalkan aja adalah hanya ada media untuk tulis saja. Nah, sementara kalau kita melakukan suatu promosi kesehatan itu untuk merubah perilaku, sebagai contoh adalah misalkan cuci tangan, cara cuci tangan. Cara cuci tangan itu kalau disediakan mungkin fasilitasnya dari segi media promosi kesehatannya berupa video, kemudian alat peraga dan sebagainya, itu akan lebih bisa mempengaruhi atau bisa merubah perilaku daripada masyarakat ketimbang fasilitasnya hanya media tulis saja. Yang kedua adalah pengertian. Pengertian di sini ketika kita memberikan suatu promosi kesehatan kepada masyarakat, itu harapannya adalah untuk pengertian-pengertian, kemudian untuk informasi-informasi yang diberikan itu adalah merupakan informasi yang bisa dimengerti atau bahasanya bisa ditelaah oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu akan paham terhadap promosi kesehatan yang kita berikan. Yang ketiga adalah persetujuan. Ketika kita melakukan suatu promosi kesehatan untuk merubah perilaku kesehatan masyarakat, itu juga harus melalui suatu persetujuan. Di mana kita apabila masyarakat tidak menyetujui terhadap promosi kesehatan yang kita berikan, itu kita tidak perlu memaksakan. Karena apa? Kalau dipaksakan nantinya menjadikan dampak yang tidak baik. Yang keempat adalah kesanggupan. Di dalam kita melakukan suatu promosi kesehatan, juga perlu adanya kesanggupan kedua belah pihak antara yang memberikan informasi dan juga yang menerima informasi. Misalkan aja adalah masyarakat atau keluarga atau individu tersebut. Sehingga nanti di dalam kita memberikan promosi kesehatan, itu akan bisa menghasilkan yang kita harapkan, yaitu perubahan perilaku. Selanjutnya adalah mengenai media promosi kesehatan. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan ini dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Jadi
media promosi kesehatan ini bisa nantinya berupa suatu alat yang bisa dilihat, kemudian didengar, diraba, dirasa, atau mungkin juga bisa dicium. Nah, dengan adanya media-media ini diharapkan nantinya promosi kesehatan yang kita lakukan akan mendapatkan suatu keberhasilan. Selanjutnya adalah mengenai himbauan di dalam pesan. Untuk himbauan di dalam pesan, ini ada himbauan yang sifatnya rasional, di mana kita di dalam melakukan suatu promosi kesehatan itu adalah harus rasional. Kalau tidak masuk akal, itu jangan diberikan kepada masyarakat terkait dengan informasi di dalam promosi kesehatan. Yang kedua adalah himbauan emosional. Jadi di dalam melakukan promosi kesehatan, pesan yang kita sampaikan juga akan bisa membangkitkan suatu emosional seseorang, yaitu nantinya menimbulkan perubahan-perubahan kepada diri seseorang itu untuk menentukan langkah kepada arah yang lebih baik. Terus yang selanjutnya di dalam pesan itu juga bisa menimbulkan suatu himbauan ketakutan. Sebagai contoh adalah ketika kita melakukan suatu promosi kesehatan, misalkan aja adalah pada saat pandemi ini, dengan adanya 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Nah, di sini ada unsur ketakutan, yaitu ketika seseorang itu tidak melaksanakan tindakan 3M tersebut, itu kemungkinan akan mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya COVID-19. Nah, ini akan bisa menjadikan keberhasilan di dalam promosi kesehatan ketika kita melakukan informasi atau ketika kita melakukan promosi kesehatan yang sifatnya terkait dengan penyakit menular, sehingga akan menimbulkan suatu ketakutan dari pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mau untuk melaksanakannya supaya dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, pesan yang kita sampaikan bisa juga merupakan suatu ganjaran ataupun hukuman. Nah, ganjaran atau hukuman ini bisa berupa ganjaran atau hukuman yang sifatnya sosial, fisik, atau mungkin perdata. Ya, sebagai contohnya sekarang ini pada masa pandemi ini diberlakukan misalkan aja ada ganjaran sosial dan ganjaran perdata. Nah, ganjaran sosial ini sebagai contoh ketika tidak memakai masker itu seseorang yang keluar rumah tidak menggunakan masker itu bisa diberikan ganjaran dengan sanksi misalkan aja adalah dengan menyapu untuk di tempat kaki lima atau mungkin di jalan-jalan, di trotoar, atau juga bisa dikenakan perdata sebagai contoh adalah didenda misalkan 50.000 atau mungkin 250.000 tergantung dari aturan daerah masing-masing yang memberikan suatu aturan terhadap ganjaran ataupun hukuman itu. Terus pesan yang selanjutnya adalah himbauan motivasional. Jadi ketika kita melakukan suatu promosi kesehatan harus mengandung suatu himbauan motivasi. Motivasi di sini harapannya masyarakat atau keluarga atau individu yang diberikan nantinya termotivasi untuk berubah di dalam melakukan perubahan perilaku yang ada di dalam kesehatannya. Terus kalau kita lihat menurut tokoh Elgardil, di sini ternyata untuk alat peraga itu dibagi menjadi 11 macam di dalam kita melakukan suatu promosi kesehatan. Dari 11 macam alat peraga ini, yang pertama adalah mengenai kata-kata. Yang kedua adalah tulisan, yang ketiga adalah rekaman atau radio, yang keempat film, kemudian yang kelima televisi, yang keenam adalah pameran, yang ketujuh adalah field trip,
ke-8 adalah demonstrasi, 9 adalah sandiwara, ke-10 adalah benda tiruan, dan ke-11 adalah benda asli. Nah, dari 11 alat peraga inilah yang sering digunakan di dalam media kesehatan, yaitu di dalam kita melakukan suatu promosi kesehatan. Yang selanjutnya atau berikutnya adalah mengenai keuntungan di dalam media promosi kesehatan secara umum. Nah, apa sih yang menjadi keuntungan di dalam promosi kesehatan secara umum? Nah, keuntungan media promosi kesehatan ini antara lain yang pertama adalah dapat menghindari kesalahan pengertian atau pemahaman atau salah tafsir. Yang kedua dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap. Yang ketiga, apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama hal-hal yang mengesankan. Yang keempat adalah dapat menarik serta memusatkan perhatian. Dan yang kelima adalah dapat memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Jadi keuntungan media promosi kesehatan ini adalah nantinya yang penting adalah tidak membuat salah tafsir ataupun salah pengertian. Nah, supaya tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian, maka diperlukan untuk konten bahasanya, tulisannya itu adalah konten bahasa atau tulisan yang bisa dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat awam. Terus yang selanjutnya adalah memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap. Untuk memperjelas ini, apa yang kita terangkan itu bisa diikuti dengan gambar-gambar atau mungkin media-media video, film, dan lain sebagainya yang nantinya adalah fungsinya memperjelas daripada informasi yang akan kita terangkan. Sehingga dengan demikian akan mudah diingat, kemudian nantinya juga menarik perhatian, serta bisa memberikan suatu dorongan yang kuat terhadap apa yang kita berikan atau apa yang kita anjurkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu atau mau untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian untuk penggolongan media promosi kesehatan. Nah, penggolongan media promosi kesehatan ini dibagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya adalah yang pertama berdasarkan bentuk umum penggunaannya. Berdasarkan bentuk umum penggunaannya, ini ada bahan bacaan. Sebagai contoh misalkan ada modul, kemudian buku rujukan atau bacaan, folder atau leaflet, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah berupa media bacaan di mana kita nantinya dengan adanya modul, buku, folder, leaflet, itu kita bisa membaca daripada promosi kesehatan yang kita berikan. Yang kedua adalah bahan peragaan. Bahan peragaan ini bisa berupa contohnya adalah poster tunggal, poster seri, kemudian ada flipchart, transparan, slide, file, dan seterusnya. Jadi di sini itu adalah dengan adanya poster tunggal, poster seri, flipchart ini ternyata bisa melakukan suatu bentuk peragaan media di dalam promosi kesehatan. Yang kedua adalah berdasarkan cara produksi. Berdasarkan cara produksi ini ada media cetak. Media cetak yaitu suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan fisik. Media cetak pada umumnya yang terdiri dari gambaran sebelah kata, gambaran atau foto dalam tata warna. Jadi di sini yang namanya media cetak itu adalah nantinya pesan-pesan yang kita sampaikan itu sudah dicetak di dalam suatu lembaran. Nah, lembaran ini bisa merupakan suatu gambaran atau foto atau mungkin yang bisa berwarna atau tidak berwarna. Yang akan menarik kalau media cetak adalah nantinya berupa gambaran dari foto-foto yang sifatnya berwarna sehingga akan lebih menarik.
Yang kedua adalah untuk media elektronik. Media elektronik yaitu suatu media bergerak dan dinamis yang dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesannya melalui alat bantu elektronik. Nah, sekarang ini banyak sekali kita temukan di mana-mana ada media elektronik untuk bisa digunakan sebagai sarana di dalam promosi kesehatan. Yang ketiga adalah media luar ruang. Media luar ruang yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak dan elektronik secara statis. Nah, kalau kita lihat untuk berbagai media yang ada di sini itu contoh untuk media cetak. Ini ada buklet, kemudian nanti ada leaflet ya, ada modul. Ini adalah contoh-contoh daripada gambaran media cetak yang ada. Ini poster yang mungkin nantinya bisa Anda gunakan sebagai media di dalam promosi kesehatan. Kalau media elektronik, nah media elektronik mahasiswa dan mahasiswi juga sudah memahami benar, udah tahu ya itu ada televisi, ada radio, bisa juga berupa film atau mungkin video, slide atau mungkin juga bisa berupa film strip. Nah, film strip ini adalah hanya film pendek saja yang bisa digunakan sebagai media elektronik untuk promosi kesehatan. Ini contoh media luar ruang. Media luar ruang itu bisa berupa papan reklame, kemudian bisa berupa spanduk pameran, banner, atau mungkin juga bisa TV layar lebar. Sebagai contoh, misalkan aja kalau di Purwokerto itu di alun-alun itu di sana terpampang ada TV layar lebar, kemudian ada papan reklame, ada spanduk, ada banner ya. Itu Anda bisa lihat untuk banner, spanduk, serta papan reklame di pinggir jalan ini banyak sekali. Tapi kalau TV layar lebar itu biasanya hanya pada daerah-daerah tertentu saja yang diberikan untuk sebagai bahan atau media di dalam promosi kesehatan. Macam media yang lain, yang pertama itu ada benda asli, yaitu benda yang sesungguhnya baik hidup maupun mati. Nah, sebagai contoh benda asli di sini ketika kita itu melihatnya, ini mohon maaf ya, kita foto untuk anak kecil yang sedang buang air besar di selokan. Ini adalah merupakan benda asli yang sesungguhnya hidup di dalam masyarakat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai media promosi kesehatan bahwa dengan adanya benda asli seperti ini, gambaran seperti ini akan mengakibatkan nantinya adalah terjadinya penularan penyakit yaitu adanya diare, adanya disentri akibat dari BAB di sembarang tempat. Ini mengandung arti asli dari gambaran yang ada sebagai media di dalam promosi kesehatan. Yang kedua adalah benda tiruan. Benda tiruan ini biasanya ukurannya itu berbeda-beda dari yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan menggunakan benda asli tidak memungkinkan. Sebagai contoh, sering kita membuat media tiruan ini misalkan aja makanan ya, buah-buahan. Kita buat media tiruannya dari buah-buahan, kemudian telur dan sebagainya, sayur-sayuran. Nah, itu bisa kita buat sebagai media tiruan untuk promosi kesehatan. Macam-macam media yang lain, ini yang ketiga itu ada gambar atau media grafis. Ini gambar atau media grafis itu bisa berupa poster, buklet, kemudian ada leaflet, gambar karikatur, lukisan, atau yang lain-lainnya. Ini tergantung daripada pesan yang akan kita sampaikan di dalam promosi kesehatan. Terus yang lainnya untuk macam media ada gambar alat optik. Ini misalkan ada foto, kemudian ada slide, film, dan lain sebagainya. Nah,
Slide di sini itu pada umumnya digunakan dengan sasaran kelompok atau grup. Slide ini sangat efektif untuk membahas suatu topik tertentu dan peserta dapat mencermati setiap materi dengan cara yang seksama karena slide ini sifatnya dapat diulang-ulang. Jadi dengan kita memberikan suatu media dengan menggunakan slide ini biasanya adalah yang akan kita berikan pada kelompok-kelompok tertentu. Misalkan aja topiknya adalah mengenai HIV/AIDS, itu berarti pada kelompok HIV/AIDS. Terus media komunikasi. Di dalam media komunikasi di sini itu nantinya itu diharapkan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada sasaran adalah komunikasinya dengan bahasa yang baik. Kemudian tata caranya, tutur katanya, bahasa yang digunakan, ini juga harus menggunakan bahasa yang menurut bahasa Indonesia yang baku dan benar. Terus bagaimana media promosi kesehatan yang baik? Media promosi kesehatan yang baik adalah yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan sesuai dengan tingkat penerimaannya. Jadi di sini akan berbeda ketika kita melakukan suatu promosi kesehatan kepada mahasiswa untuk program kesehatan, itu akan berbeda dengan kelompok kita memberikan promosi kesehatan pada kelompok mahasiswa yang non kesehatan atau masyarakat umum atau masyarakat yang sudah mempunyai pengalaman atau pendidikan di dalam dunia kesehatan. Ini juga perlu kita perhatikan di dalam melakukan suatu promosi kesehatan. Terus untuk dasar pemilihan media promosi kesehatan, apa sih yang mendasarinya kita memilih media? Yang pertama didasarkan pada selera khalayak sasaran, bukan pada selera pengelola program atau pengambil keputusan. Jadi apa yang akan kita gunakan itu adalah gimana sih masyarakatnya, selera dari masyarakat itu menginginkan yang seperti apa. Apa menggunakan poster, apa menggunakan leaflet, atau menggunakan video, film, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah harus memberikan dampak yang luas atau menjangkau khalayak sasaran dengan tingkat frekuensi, efektivitas, dan kredibilitas yang tinggi. Jadi ketika kita melakukan suatu promosi kesehatan, diharapkan nanti juga akan bisa menjangkau masyarakat yang luas. Jadi tidak hanya pada masyarakat tertentu saja yang nantinya akan kita jangkau di dalam promosi kesehatan. Yang ketiga adalah disampaikan secara menarik dengan frekuensi yang sering. Jadi untuk promosi kesehatan agar nantinya bisa merubah suatu perilaku masyarakat itu bisa disampaikan sesering mungkin atau berulang-ulang atau berkali-kali agar masyarakat mengingat dan nantinya bisa melakukan suatu perubahan perilaku. Yang keempat adalah dilakukan secara serempak dan terpadu sehingga akan meningkatkan cakupan, frekuensi, dan efektivitas perpesan komunikasi. Sebagai contoh sekarang pada saat pandemi ini. Pada saat pandemi ini nantinya adalah dilakukan secara serempak dan terpadu. Contohnya adalah memberlakukan mengenai physical distancing, kemudian adanya pakai masker, mencuci tangan, itu harus diberlakukan secara keseluruhan serentak di seluruh dunia. Nah, ini nantinya akan mengalami suatu keberhasilan di dalam mengatasi pandemi. Tetapi kalau hal ini tidak dilakukan secara serentak, gimana pandemi akan bisa berhasil diatasi kalau nantinya itu adalah tidak bisa dijalankan secara keseluruhan. Terus untuk manfaat daripada media. Manfaat daripada media promosi kesehatan itu apa? Yang pertama adalah menimbulkan minat sasaran pendidikan. Jadi dengan adanya media ini diharapkan nantinya akan menarik kepada sasaran yang kita tuju. Yang kedua adalah mencapai sasaran yang lebih banyak. Dengan kita memilih suatu media promosi kesehatan,
harapannya itu bisa mencapai sasaran yang lebih banyak. Contoh, kalau kita promosi kesehatannya kelompok, ya jangan kita gunakan medianya adalah menggunakan leaflet. Akan lebih efektif bila menggunakan medianya adalah menggunakan slide atau menggunakan film atau menggunakan video. Yang ketiga adalah merangsang sasaran untuk melakukan suatu tindakan ataupun untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain. Jadi dengan adanya media yang kita tuju, nantinya juga diharapkan pesan yang akan kita sampaikan juga akan bisa disampaikan kepada orang lain. Yang keempat adalah mempermudah penyampaian informasi. Media yang kita pilih itu tidak boleh media yang berbelit-belit ataupun media yang menyusahkan atau menimbulkan suatu kesalah-tafsiran sehingga sulit untuk bisa diterima informasinya. Nah, untuk bisa mudah diterima informasinya, salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa ataupun ya informasi yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat atau yang dipahami oleh masyarakat. Terus mempermudah penerimaan informasi. Nah, di sini diharapkan di dalam kita melakukan suatu tindakan promosi kesehatan juga akan mempermudah daripada informasi yang akan kita berikan. Untuk tujuan penggunaan media, ini adalah satu sebagai alat bantu dalam pendidikan atau latihan penyuluhan. Yang kedua, menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan suatu pesan atau informasi. Yang keempat adalah untuk menjelaskan fakta-fakta prosedur ataupun tindakan yang dilakukan atau diberikan. Ini kalau kita lihat mengenai tujuan media promosi kesehatan, ada beberapa tujuan, diantaranya dapat mempermudah penyampaian komunikasi, dapat menghindari kesalahpahaman persepsi, dapat memperjelas informasi, kemudian dapat mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi yang verbalistik, kemudian dapat menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap dengan mata, dan juga bisa memperlancar komunikasi. Ini kalau kita lihat untuk berbagai macam jenis media daripada promosi kesehatan yang termasuk di dalam alat bantu lihat ataupun visual aid, ini adalah misalkan aja adalah berupa gambar-gambar. Terus alat bantu dengar atau audio aid ini membantu menstimulasi indera pendengaran pada waktu proses penyampaian, misalkan aja dengan menggunakan ya radio, menggunakan ya CD atau menggunakan film atau menggunakan video, ini bisa. Alat bantu lihat dengar ini adalah berupa audio visual, ini misalkan aja adalah televisi, ya ini kalau kita lihat ini televisi zaman dahulu ya, kalau sekarang itu adalah sudah berupa televisi yang canggih-canggih. Terus untuk media cetak ini ada macam-macam, ada booklet ya, ada leaflet, kemudian ada flipchart, ada poster, juga ada foto atau mungkin rubrik. Nah, ini untuk yang kategori adalah media cetak. Ini media elektronik nantinya bisa berupa, nah ini disiarkan melalui televisi, kemudian bisa radio atau video, slide, atau bisa juga dengan menggunakan OHP, LCD, internet. Nah, ini kalau zaman sekarang ini kan banyak sekali dikembangkan dengan melalui media internet ya, dengan promosi kesehatan. Terus kalau media papan ini contohnya ada billboard ataupun ya papan reklame ya. Untuk selanjutnya adalah merancang pengembangan media promosi kesehatan. Nah, ini untuk merancang media promosi kesehatan nanti mahasiswa dan mahasiswi bisa melakukan suatu langkah-langkah mulai dari penetapan tujuan. Kemudian yang selanjutnya nantinya adalah apa saja yang perlu diperhatikan di dalam merancang promosi kesehatan, ya harus realistik, jelas ya. Ini dan sebagainya, ini dapat Anda nantinya pelajari sendiri. Kemudian juga menetapkan segmentasi sasaran.
Nah, di sini di dalam kita membuat suatu media promosi kesehatan, ini mana segmen yang akan kita sasar. Misalkan aja adalah kelompok sasaran pada lansia, promosi kesehatan kelompok sasaran pada balita, atau mungkin pada kelompok-kelompok tertentu, misalkan aja adalah pada sasarannya adalah kelompok diabetes mellitus dan lain sebagainya. Ini harus ditentukan terlebih dahulu mengenai segmen sasaran yang perlu kita capai atau akan yang kita capai, sehingga data-data yang ada juga nantinya menyesuaikan dengan segmen daripada promosi kesehatan yang akan kita lakukan. Terus yang selanjutnya adalah mengembangkan positioning pesan. Mengembangkan positioning pesan ini diharapkan nantinya adalah pesan yang akan kita sampaikan itu nantinya mengandung suatu pemikiran yang dianggap sebagai suatu sasaran ataupun juga nanti suatu tujuan yang harapannya nanti akan bisa dikonsumsi oleh sasaran yang akan kita capai. Dengan adanya pengembangan positioning ini adalah nantinya juga diharapkan perlunya adanya suatu strategi-strategi yang diterapkan di dalam kita melakukan suatu promosi kesehatan. Sehingga apa yang kita lakukan itu tentunya akan membawa kepada sebuah hasil. Misalkan aja adalah di dalam hal pembentukan citra. Nah, dengan adanya kita promosi kesehatan itu diharapkan juga bisa membentuk suatu citra kita di dalam masyarakat. Ini beberapa langkah yang perlu dilakukan di dalam melakukan posisi positioning. Adalah yang pertama adalah identifikasi para pesaing, kemudian persepsi konsumen, menentukan posisi pesaing, menganalisis preferensi khalayak sasaran, menentukan posisi merek atau produk sendiri. Jadi di sini itu harapnya nantinya kita akan tahu apa sih persepsi daripada konsumen. Konsumen ini adalah bisa masyarakat, individu, keluarga, ataupun pasien. Terus menentukan posisi persaing itu misalkan aja kita melakukan promosi kesehatan tentang cuci tangan. Cuci tangan itu kalau kita lakukan dengan menggunakan leaflet saja itu efektif enggak dengan kalau cuci tangan yang diberikan oleh misalkan aja adalah PT Unilever dengan menggunakan video. Nah, ini kan berarti posisi pesaing kita itu video. Nah, akan lebih berhasil mana sih di dalam kita melakukan suatu promosi kesehatan? Ini juga perlu nantinya mahasiswa dan mahasiswi pertimbangkan. Terus untuk merek atau produk sendiri. Nah, di sini perlu kita pahami contoh di saat ini, sekarang ini, pada saat pandemi ini. Contohnya kita adalah akan melakukan promosi kesehatan terkait dengan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini akan kita gunakan itu adalah mau yang seperti apa? Yang mengandung alkohol, yang non-alkohol, yang tradisional, ini juga harus kita perhatikan. Terus ikuti perkembangan posisi. Nah, ini juga sekarang seperti apa? Misalkan aja pada zaman pandemi ini. Kalau pada zaman pandemi ini promosi kesehatan yang efektif, posisinya mau seperti apa? Mengumpulkan massa kah? Ya, ini atau mungkin melalui media cetak, media elektronik. Nah, ini juga harus kita kembangkan mengenai posisi yang sebaiknya digunakan di dalam kita melakukan suatu promosi kesehatan. Terus memilih media komunikasi promosi kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan media didasarkan pada selera khalayak sasaran. Kemudian media yang dipilih harus memberikan
dampak yang luas, setiap media akan mempunyai perasaan yang berbeda, jadi tolong diperhatikan. Misalkan aja kita menggunakan media cetak, media elektronik, atau juga menggunakan papan reklame, itu harus kita perhatikan. Terus untuk penggunaan beberapa media secara serempak dan terpadu itu akan meningkatkan cakupan, frekuensi, dan efektivitas pesan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan media apa yang perlu kita gunakan apabila pesan yang kita sampaikan itu adalah cakupannya cukup luas biar lebih efektif dan juga bisa nantinya lebih bermanfaat. Ya, demikianlah untuk materi yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini tentang media promosi kesehatan. Mudah-mudahan mahasiswa dan mahasiswi tetap semangat, belajar terus, dan mudah-mudahan nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bila ada kesalahan, kekurangannya, atau mungkin ketidakberkenannya, Bu Aris mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang Bu Aris bisa sampaikan diharapkan nantinya bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Demikianlah dari Bu Aris. Salam sehat dan tentunya selalu jaga kesehatan dengan adanya physical distancing, kemudian pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. 3M itu yang perlu kita jalankan di masa pandemi COVID-19 ini. Insya Allah perlu kita lakukan dan perlu kita informasikan dan kita sadarkan kepada seluruh masyarakat agar nantinya pandemi segera berakhir. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.